Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidang. Om Sidirastu Tat Astu Namo Swahu. Bagaimana kabar anak-anak? Baik. Baik. Ya. Semoga kalian semua sehat ya di bawah lindungan Hidup Sang Yang Dewasa ya. Walaupun Ya, kita masih belajar daring ya karena masih dalam keadaan pandemi COVID-19, Ibu harapkan kalian tetap bersemangat untuk belajar. Jangan malas ya, tetap semangat. Jaga imun kalian ya, tetap jaga kesehatan kalian ya. Dengan cara menerapkan protokol kesehatan itu dengan cara 3M. Ya, ingat pesan Ibu ya. Tetap mencuci tangan dengan sabun ya, memakai masker dan menjaga jarak ya. Iya. Baik anak-anak ya. Agar pembelajaran hari ini mendapat kelancaran ya. Mari kita sama-sama melafalkan Saraswati Puja. Ya, Ibu minta untuk memimpin Ida Bagus Ute, pimpin temannya untuk melafalkan mantra Saraswati Puja. Silahkan. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita melafalkan Saraswati mantra. Saraswati Ngawit. Om Saraswati Namostubhya Waradeka ini Dirambam Parikyami Sidir Bhawan Nishadam Om Santi Om. Good. Selesai. Anak-anak, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sama-sama ikuti. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaanku, bangsa dan tanah air. marilah Kita bersama Bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku rakyatku, semuanya, jiwanya, badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, Merdeka, merdeka, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, anak-anak, semua hadir hari ini ya? Ya. Hadir. Kelihatannya semua sehat-sehat ya, cantik dan ganteng ini ya. Ya. Jadi
Untuk daftar hadir nanti Ibu akan share ya melalui Google Form pada grup WhatsApp ya. Pertemuan hari ini akan membahas tentang kemahakuasaan Sang Hyang Widi sebagai Asta Aishwarya ya. Adapun tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini yaitu yang pertama ya, siswa mampu menjelaskan pengertian Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Untuk teknik penilaian, Ibu akan memakai 3 teknik, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap spiritual dan sikap sosial, nanti melalui jurnal. Ibu harapkan kalian mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Ya. Untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan berikan beberapa soal, ya nanti Ibu kirim melalui Google Form, ya. Sedangkan untuk penilaian keterampilan, Ibu akan berikan penugasan, ya. Itu menggambar, ya, Padma Asta Dalam, ya. Baik, anak. Ya, sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Gimana? Semangat ya? Semangat, jangan. Ya, masih pagi nih, ya, masih pagi. Ya, Ayo, Dwi. Oh, bengong, Dwi. Semangat ya. Ya, Nita. Semangat. Ya, semangat. Ya. Ayo, ya, semangat. Ya. Ya. Ya, jadi baik anak, Ibu akan share ya tayangan untuk materi hari ini. Kalian siapkan alat tulis kalian, ya, buku dan pulpen kalian. Kalian catat nanti poin-poin yang penting, ya, yang akan Ibu berikan, ya. Ya. Ya, materi hari ini adalah materi Asta Aishwarya, ya. Jadi tujuan pembelajaran sudah Ibu sampaikan tadi di depan bahwa kita memiliki tujuan pembelajaran 2, yaitu yang pertama menjelaskan pengertian Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi. Yang kedua menyebutkan bagian-bagian Asta Aishwarya sebagai kemahakuasaan Sang Hyang Widi, ya. Ya, jadi agama Hindu itu ya mengenal dengan satu Tuhan, anak, ya, disebut dengan monoteisme. Ya, coba kita renungkan ya, seloka dari kitab Swetawatara Upanishad, ya, buku 6 seloka 2 berikut ini yang berbunyi Eko Depas Sarwa Butesu Budas Sarwa Wiapi Sarwa Butantar Atman Karmat Yasyas Sarwa Butat Wi Wasas Saksi Ceto Kepalo Nirgu Masya, yang artinya Tuhan yang tunggal sembunyi pada semua makhluk, menyusupi segala inti hidupnya semua makhluk, saksi yang mengetahui, yang tunggal, bebas dari kualitas apapun. Ditulis oleh Radha Krishnam tahun 1992. Jadi seloka ini menyatakan bahwa Tuhan itu satu, tunggal. Tapi beliau bisa menyusupi segala makhluk. Beliau bisa sebagai saksi yang bisa mengetahui, ya, yang tunggal, ya, yang bebas dari kualitas apapun, ya, anandi ananda, tidak terpikirkan, ya. Jadi kita dalam konsep agama Hindu Tuhanan itu adalah tunggal, ya, disebut dengan monoteisme, mengenal satu Tuhan, ya. Coba kalian amati gambar berikut ini, ya. Gambar 1, gambar 2, ya. Coba lihat gambar apa, Celana? Gambar 1. Coba Sute, gambar apa itu Sute? Gambar pura. Gambar pura. Terus yang kedua gambar apa?
Orang sembahyang. Orang sembahyang. Bayang. Iya, orang sembahyang. Pasti di pura, Nak, ya? Ya. Jadi Iya. banyak apa enggak pura itu? Banyak, Bu. Banyak. Banyak ya? Ya, banyak. Ya. Tuhan itu kan satu ya, Nana ya. Jadi Tuhan Iya, itu Bu. walaupun satu, tapi beliau mampu untuk menjangkau segala tempat, Nana. Ya, coba kita bayangkan. Di pura itu piodalanya kan berbeda-beda, Nana ya. Ada yang samaan piodalanya. Tapi Tuhan itu mampu menjaga segala tempat, ya. Dia mampu berada di semua tempat dalam waktu yang bersamaan, ya. Bagaimana kita bisa menghayati kemahakuasaan Tuhan itu? Nah, jadi walaupun Tuhan itu satu, tapi beliau memiliki kemahakuasaan, anak-anak, ya. Ya, jadi kemahakuasaannya itu tidak terbatas, ya. Keesaan Sang Yang Widi melalui Asta Aishwarya. Dalam agama Hindu, keesaan Sang Yang Widi itu terbagi menjadi dua aspek, yaitu Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Ya. Bagaimana disebut dengan Nirguna Brahman? Ya. Tuhan atau Sang Yang Widiwasa yang tidak terpikirkan, murni, abadi, tidak terbatas, memenuhi segalanya. Jiwa segala jiwa, tidak berawal, tidak berakhir, anandi, ananta. Beliau tidak memiliki sifat atau kosong. Tuhan dalam wujud Paramasiwa tidak bisa dipikirkan sehingga disebut dengan Nirguna Brahman. Jadi Nirguna Brahman ini artinya beliau tak punya wujud, anak-anak. Ya, tidak berwujud. Ya, tidak bisa kita pikirkan. Sedangkan disebut dengan Saguna Brahman. Ya, Tuhan yang telah dipengaruhi oleh Maya, namun menguasai Maya sehingga memiliki kemahakuasaan yang tidak terbatas. Tuhan dalam wujud Saguna Brahman dalam menjalankan kemahakuasaannya dibantu tiga hal, yaitu guna, sakti, dan swabhawa. Jadi kita membahas Asta Aishwarya ini dari Saguna Brahman karena Tuhan itu sudah dipengaruhi oleh Maya. Nah, apa itu guna? Ya, itu kemahakuasaan Tuhan yang memiliki keistimewaan, anak. Beliau itu mampu memiliki penglihatan yang serba jauh atau tembus, disebut dengan Dura Darsana. Dura Srawana artinya yang Widi memiliki pendengaran yang serba jauh dan tembus. Sedangkan Dura Sarwatnya artinya Tuhan Sang Yang Widi memiliki pengetahuan yang serba jauh dan tembus. Itu guna. Ya. Sedangkan sakti, ya, yaitu ada sadu sakti di sana. Ya, 4 kesaktian atau kemahakuasaan ide Sang Yang Widi. Meliputi apa saja? Wibu Sakti, Prabu Sakti, Jenana Sakti, dan Kriya Sakti. Ya, Wibu Sakti Tuhan Maha Ada, Prabu Sakti Tuhan Maha Kuasa, Jenana Sakti Tuhan Maha Tahu, Kriya Sakti Maha Karya. Sedangkan Swabhawa, ya. Nah, dari Swabhawa inilah muncul Asta Aishwarya itu, anak. Ya, apa itu Asta Aishwarya? Ya, Asta Aishwarya berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata asta yang artinya 8 dan kata Aishwarya berarti kemahakuasaan. Jadi Asta Aishwarya mengandung arti 8 sifat kemahakuasaan Sang Yang Widi. Ya. Asta Aishwarya dapat digambarkan sebagai kemahakuasaan Tuhan sebagai Padma Astadala, teratai berdaun 8. Ya. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, anak? Ada yang ditanyakan? Enggak ada. Sudah ngerti ya? Sudah ngerti? Iya, Bu. Ya. Iya. Iya. Jadi Asta Aishwarya ini digambarkan sebagai Padma Astadala. Padma, teratai. Pernah kalian lihat teratai, anak? Pernah. Ya.
Ya, Nah, itu Bu. berhelai daun 8 anak, ya. Sehingga Asta Aiswarya ini kalau kita maturan kan ada pelingkih di sana disebut dengan Padmasana. Ya, Padma itu teratai, sana itu tempat duduk, ya. Jadi tempat duduk berbentuk teratai, ya, berdaun 8. Apa bagian-bagian dari Asta Aiswarya? Ya, itu ada anima, ya, lagima, mahima, Mahima. prapti, isitwa, prakamya, wasitwa, yatra Yatra kama Kama Wasaitwa. Ya, anima berasal dari kata anu yang artinya kecil, halus. Jadi sifat Sang Hyang Widi itu lebih halus daripada atom. Ya. Jadi sifat anima ini artinya halus, ya, lebih kecil daripada atom. Ya. Yang kedua apa, Dana? Lagima. Lagima, Bu. Artinya apa? Artinya Sangat Ringan. ya. Artinya ringan. Lagima ini berasal dari kata lagu yang artinya Lagu. ringan. Ya. Coba kamu sebutkan Saras, ya, Cantika, coba sebutkan contoh benda yang ringan di dunia ini. Benda yang ringan Ya. banyak. Makanya apa? Pensil. Ringan, yang ringan. Coba Suta, ya. Kapas, Bu. Apa yang Suta? ringan. Kapas. Kapas, ya. Jadi Kapas. Sang Hyang Widiwati Bulu itu juga lebih bisa, Bu. ringan. Apa? Apa? Iya, ya, kapas, ya. Jadi lebih ringan daripada kapas, ya. Yang lagi mah. Lanjut lagi, yang ketiga apa itu? Prisil. Coba prisil. Mahima, Bu. Apa artinya? Artinya sifat Tuhan sangat besar dan sangat luas. Iya, pintar ya. Prisil, ya. Mahima itu berasal kata maha, yang artinya besar. Ya, besar, ya. Itu seperti matahari, ya. Nah, dunia ini besar, ya, tapi beliau bisa menjangkau semua tempat, Iya. ya. Nah, yang keempat, coba Angga, coba apa itu? Yang keempat, Bu. prapti. Artinya apa? Artinya mencapai segala tempat. Iya, pintar, ya. Yang keempat itu prapti berasal dari kata prakta, ya, yang bisa datang dan pergi. Beliau bisa mencapai suatu tempat yang bersamaan, ya. Lanjut lagi yang kelima, coba Dwi. Yang kelima apa? Isitwa. Dwi ya sini. Isitwa. Isitwa, ya. Apa artinya itu? Melebihi Isitwa? segala-galanya. Melebihi segala-galanya. Pintar sekali, ya. Ya, jadi Isitwa ini melebihi segala-galanya. Beliau raja di raja. Ya, tidak ada yang bisa menentang kehendaknya, ya. Keenam. Apa itu Dayu Oktavia? Prakamya. Ya, artinya apa? Segala kehendaknya akan selalu terjadi. Iya, pintar ya. Semua pintar anak-anak ibu guru ini ya. Jadi prakamya itu artinya kehendaknya selalu tercapai. Ya, tidak akan bisa ada yang menentang, ya. Apa yang beliau kehendaki akan tercapai. Ya. Yang ketujuh. Coba Nita. Wasitwa. Artinya? Sangat berkuasa. Iya, pintar ya Nita ya. Sangat berkuasa. Ya, raja di raja. Ya, di sini raja tapi beliau itu raja maharajanya ya, merajai segala-galanya ya. Yang ke-8. Coba Saras Cantika lagi. Yang ke-8. Yatra Kama Wasaitwa. Artinya? Yang artinya berarti tidak ada yang dapat menentang kehendaknya. Iya, pintar ya. Ya, jadi tidak ada yang dapat menentang kehendaknya.
Misalnya beliau menghendaki dunia ini hancur, ya, dunia ini pralaya, kiamat atau mengalami bencana alam, ya, tidak ada yang akan bisa menentangnya. Ya, jadi Tuhan itu bersifat yatra kama wasayitwa, yang artinya tidak ada yang dapat menentang kehendaknya. Ya. Ya, Bu. Jadi ke-8 sifat-sifat atau bagian-bagian dari Asta Aishwarya itu digambarkan dengan Padma Astadala. Ya, yaitu teratai berhelai daun 8. Ya, gambarnya seperti ini, ya. Nanti kalian juga akan diminta untuk menggambar, ya, menggambar Padma Astadala, ya. Di mana kalian bisa lihat di buku paket kalian, ya, di halaman 2 di sana. Kalian juga akan diminta untuk melengkapi gambar ini, ya, dengan masukkan dengan bagian-bagiannya. Ya, nah, ya. Udah bisa kalian mengamati gambarnya? Ya. Bisa, Bu. Ya. Itu ada kelompoknya ada 8, nah, ya. Ya. Jadi ke-8 sifat keagungan ide Sang Yang Widiwasa itu disimbolkan dengan singgasana teratai, Padma Sana, ya, yang berhelai daun 8 atau Astadala, ya. Nah, Padma Sana sana. Pernahkah kalian melihat Padma Sana dulu, ya? Kalau kalian pergi Maturang ke Pura pasti ada Padma Sana di sana kan? Ya, Bu. Ya, Ya, Bu. memang bentuknya itu Padma Sana. Ya. Terus kalian pernah ke Suranadi, ya? Pura Suranadi sana, ya kan? Di sana juga di petirtaan itu pasti ada lambang Padma Astadala itu di petirtaan itu. Siapa yang pernah ke sana? Ya. Itu ada melambangkan apa itu? Padma Astadala. Ya, ya, pernah saya Sarcantika sana ke Pura Suranadi? Pernah. Pernah, berarti pernah melihat, ya, Padma Sana, ya. Ya. Iya. Nah, Padma Sana itu artinya Padma, itu artinya teratai. Ya, sana artinya tempat duduk, ya. Jadi singgasana, ya. Jadi Padma Sana itu artinya tempat duduk para dewa, ya, atau singgasana teratai berhelai daun 8, ya. Ya, Bu. Ya, ini gambar bunga teratai, Nana. Pasti pernah kalian semua lihat bunga teratai, ya, atau disebut dengan tunjung gitu, ya. Pernah enggak lihat bunga teratai? Pernah. Ya, ya. Kenapa sih harus dipilih bunga teratai, Nana? Siapa tahu apa sih keistimewaan bunga teratai itu? Dapat hidup di 3 alam. Iya, melambangkan. Siapa yang jawab tadi? Sute, ya? Sute. Oh iya, pinter Sute, ya. Jadi bunga teratai ini punya keistimewaan, anak. Ya, kenapa dipilih bunga teratai? Kenapa enggak bunga cempaka saja, ya, atau bunga mawar saja yang harum baunya, ya? Mengapa sih harus pakai bunga teratai? Ya, tadi Sute menjawab, bisa hidup di 3 dunia. Ya, pinter, ya. Jadi melambangkan triloka, anak. Ya, melambangkan triloka alam bur, buah dan suah. Ya, yang mana disebut dengan alam bur, anak? Coba. Tadi yang Suto jawab. Alam bur itu mana? Kok bisa disebut bisa menguasai 3 dunia? Ini bagaimana? Karena hidup di tanah, di air, dan di apa? Apa Suto? Ada yang bisa menambahkan? Ya. Hidup di tanah, bisa hidup di tanah, Apanya sekaligus di di air. Apanya yang hidup di tanah? Akarnya. Akarnya, ya. Coba kalian perhatikan bunga teratai. Dia itu hidup di lumpur, nah, ya. Lumpur, ya. Ya. Iya. Di mana akarnya itu hidup di lumpur. Berarti melambangkan alam apa itu? Alam melambangkan Bur. bawah. Apa? Alam Bur. bur. Iya, pinter Sute, ya. Alam bur. Sedangkan daunnya. Nah, daunnya sekarang di mana dia daunnya itu?
atas permukaan. Ya, di air, atas air ya. Itu melambangkan Ya. alam apa? Suah. Alam suah. Enggak, buah. Iya, pintar ya. Alam buah ya. Ya, alam buah ya. Ya. Alam buah itu alamnya siapa? Alamnya yang berada di tengah-tengah ya. Nah, sekarang Ya, bunganya berada di mana dia? paling atas. Paling atas. Iya, di udara ya, ya dia melejit ke atas ya. Jadi Wah. melambangkan alam apa dia itu? Wah, Alam suah. Swaloka. Ya, swaloka. Ya, pintar ya. Anak pintar ini ya. Jadi ternyata ini bisa hidup di 3 dunia tadi ya. Ya. Jadi memiliki kelopak 8 ya. Nah, pintar anak-anak semua ya. Jadi kenapa harus pakai bunga teratai? Tadi sudah ada jawabannya ya, karena dia bisa melambangkan hidup 3 dunia ya. Ya. Jadi bunga teratai ini adalah singgasana ya, lambang kemahakuasaan Sang Hyang Widi ya, dan daun bunga teratai sejumlah 8 helai itu melambangkan 8 sifat agung kemahakuasaan Asta Aishwarya yang menguasai dan mengatur alam semesta dan semua makhluk. Ya. Nah, coba kalian siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, bisa menyimpulkan dari materi Asta Aishwarya ini. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Coba Dwi. Apa yang bisa diambil dari materi ini? Ya. Coba Sute. Tuhan itu hanya satu, tapi dapat menjangkau segala tempat. Ya. Dan dapat mengikuti segala tempat dan dapat menyaksikan segala perbuatan yang dilakukan oleh manusia atau makhluk hidup di dunia. Iya, pintar Sute ya. Berarti Sute sudah mengikuti tadi pelajaran Ibu dengan baik ya, memperhatikan dengan baik ya. Bisa ada yang bisa menambahi lagi? Ada coba Angga, apa itu bisa diambil dari materi Asta Aishwarya ini? Dibuka mic-nya Angga. Apa, Bu? Coba beri kesimpulan dari materi Asta Aishwarya ini. Sifat kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ya. Itu pengertian ya, pengertian Asta Aishwarya ya. Jadi yang dapat Ibu simpulkan bahwa ya Asta Aishwarya ini merupakan 8 sifat kemahakuasaan Sang Hyang Widi Wasa ya. Beliau bisa menjangkau semua tempat ya, walaupun kita mengenal dengan satu Tuhan, tapi beliau memiliki kemahakuasaan yang disebut dengan Asta Aishwarya ya. Ya. Jadi ini ada pertanyaan untuk kalian jawab ya. Coba soal nomor 1 ya. Tuhan dalam wujud Sadasiwa memiliki swabhawa yang bernama Asta Aishwarya. Coba jelaskan pengertian Asta Aishwarya. Ya, coba Angga. Apa itu Asta Aishwarya? Ya, Om Swastiastu. Ya, coba Angga. Asta Aishwarya dibagi menjadi 2 kata. Asta artinya 8, Aishwarya artinya kemahakuasaan. Jadi Asta Aishwarya itu artinya 8 sifat kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Bu. Iya, bagus Angga ya, pintar. Kasih aplaus dulu dengan Angga ya. Ya, pintar Angga ya, berarti menyimak tadi ya. Jadi Asta Aishwarya itu artinya
8 sifat kemahakuasaan Ide Sang Yang Dewasa. Ya. Soal selanjutnya yang nomor 2. Sebutkan bagian-bagian Asta Aiswarya. Coba Saras 4 saja. Berapa, Bu? 4 saja. Bagian-bagian dari Asta Aiswarya. Om Swastiastu yang pertama Swastiastu. Anima, kedua Ya. Lagima, ketiga Mahima, keempat Prapti. Iya, bagus ya. Sekarang lanjut lagi yang 4 lagi. Priscilia, coba. Sambung, lanjutkan. Ada Ibu Guru nomor 2. Bagian-bagian Asta Aiswarya nomor Agak keras sedikit, 5. Priscil. Prakamya, Isitwa, Wasitwa, dan Yatra Kama Wesyayitwa. Iya, pintar semua anaknya Bu Guru ini ya. Ya. Jadi bagian-bagian Asta Aiswarya ada 8 namanya anak ya. Ya, sudah disebutkan tadi satu persatu ya. Sekarang lanjut lagi pertanyaan yang ketiga. Ya. Jelaskan arti dari bagian-bagian Asta Aiswarya. Ya, coba Dwi ya. 4 saja dari bagian-bagian Asta Aiswarya. Ya, tadi Anima, Lagima, Mahima, dan Prapti. Coba Dwi. Artinya? Terus Lagima artinya sangat ringan. Mahima artinya sangat besar dan sangat luas. Prapti artinya mencapai segala tempat. Iya, tadi yang Anima belum Ibu dengar tadi. Anima apa? Anima artinya sifat yang sangat halus. Iya, pintar ya. Dengar semua ya? Anak-anak dengar? Benar. Iya, pintar ya. Benar. Nah, lanjutkan lagi yang keempat lagi. Ya. Caca, Bu. Coba Nita. Caca. Oh, Caca. Ya, Caca tadi angkat tangan. Caca, ya. Nah. Prakamya. Bu. Ya, Caca. Prakamya artinya sifat Tuhan yang segala kehendaknya akan selalu terjadi. Isitwa artinya sifat Tuhan yang meranjai segala-galanya dalam segala hal yang paling utama. Wasitwa artinya sifat Tuhan yang menguasai dan dapat mengatasi apapun. Yatra kama wasaitya Oh, artinya sifat Tuhan yang tidak ada dapat menentang kehendaknya. iya, pintar. Kasih aplaus dulu untuk Caca ya, pintar ya. Ya. Jadi kalian sudah bisa tadi menyebutkan ya bagian-bagian dari Asta Aiswarya, menjelaskan arti dari bagian-bagian Asta Aiswarya ya. Bu ucapkan terima kasih ya untuk kalian bisa mengikuti pembelajaran Ibu ini dengan baik ya. Nah, untuk minggu depan Ibu akan lanjutkan tentang contoh-contoh dari Asta Aiswarya dan sloka tentang Asta Aiswarya. Ya. Untuk hari ini ya, karena waktu Ibu cukupkan ya. Mari kita tutup pertemuan ini dengan Parame Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Santi Om.